Salam seni budaya Indonesia. Berjumpa kembali bersama Swahju Multimedia Channel. Kali ini kita akan mempelajari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda dalam bentuk gambar. Alam Indonesia dengan keberagaman dan keindahan flora faunanya memberi banyak inspirasi untuk berkarya. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Semua yang ada di dalam gambar tadi adalah pesona flora dan fauna Indonesia. Bagaimana kesan kalian? Cintailah, hargailah, dan jaga bumi Indonesia yang indah ini. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan menggambar? Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Affandi, menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Menurut Sujoyono, Bapak Seni Rupa Indonesia, menggambar merupakan proses jiwa dan tidak hanya berdasarkan apa yang dilihat mata saja. Mata manusia memang memiliki cara kerja yang hampir sama dengan lensa kamera, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi. Menggambar juga merupakan media kuat untuk menangkap citra objek referensi. Alam adalah sumber objek menggambar yang tidak akan pernah ada habisnya. Kekayaan flora, fauna, manusia, dan berbagai objek pendukung lainnya seperti tanah, bebatuan, dan benda buatan manusia sering dijadikan pilihan untuk objek menggambar. Alam adalah sumber inspirasi utama yang bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Mari kita pelajari tentang komposisi gambar. Komposisi gambar dibedakan menjadi dua, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, seperti contoh berikut ini. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama dengan objek di kiri bidang gambar.
tetapi terkesan menunjukkan adanya keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda lain yang besarnya sama dengan benda tersebut, tetapi berwarna terang. Amatilah contohnya berikut ini. Penguasaan komposisi merupakan hal penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Mengenal alat dan media gambar. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan P. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Misalnya kertas pada larang. Kertas jenis ini merupakan kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar. Bila kita menggambar dengan menggunakan pastel, maka kita memerlukan kertas dengan permukaan yang agak kasar, misalnya kertas karton. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Buatlah sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Teknik menggambar flora. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja Jepang di bawah ini. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Gambar kelopak bunga, sesuaikan dengan bentuk aslinya. Berilah warna pada hasil gambar bunga tersebut. Ada 4 tahapan dalam menggambar bunga mawar. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Selanjutnya, gambarlah kelopak dengan cermat, sesuai dengan arah melingkar bunga. Berikutnya, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Terakhir, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih terkesan hidup.
Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan yang hidup di air dan di darat. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Dalam menggambar fauna agar lebih mudah, bisa dibantu dengan bentuk-bentuk geometris dan tentunya diawali dengan membuat sketsa. Perhatikan contoh menggambar titik berikut ini. Awalnya, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Selanjutnya, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Terakhir, berilah arsiran atau warna pada gambar titik. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan juga awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kalian memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang kelima, penggunaan latar belakang atau yang biasa disebut dengan background. Perhatikan contoh menggambar piring dan cangkir berikut ini. Pertama-tama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Kemudian, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Terakhir, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Demikian tadi uraian tentang pengertian, teknik, objek, alat, media, dan prosedur menggambar flora dan fauna. Selamat berkarya. Sesungguhnya, yang membuat manusia berharga adalah tindakan dan karyanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Swahju Multimedia Channel berikutnya.